Sebentar lagi ku lulus SMA. Ku ingin masuk Vkom di Unpad. Tidak akan pernah aku berhenti, supaya mauku terwujud setelah lulus. Kan ku kejar mimpiku sampai ku jadi CRM. Tapi tentu banyak lika-liku. Aku masih 17, naik 18. Yang tak kusangka beranjak dewasa. Impianku masuk Unpad, jadi harus semangat. Memang sulit, tapi ku sudah bertekad. Udah mulai? Halo, perkenalkan, nama aku Audrey Regina. Oke, aku sendiri adalah seorang siswi kelas 12 SMA yang sebentar lagi akan melanjutkan ke dunia perkuliahan. Universitas yang aku tuju sendiri itu adalah Unpad atau Universitas Padjadjaran yang mana terletak di Bandung. Untuk fakultasnya sendiri adalah Fakultas Ilmu Sosial Politik. Untuk spesifiknya jurusan Ilmu Komunikasi nih. Alasan kenapa aku milih jurusan tersebut adalah awalnya aku melihat karena beberapa skill dan beberapa kemampuan yang aku miliki ini cukup sesuai dan relevan dengan jurusan ini. Oh iya, aku baru pengen masuk jurusan ini tuh baru-baru ini sih. Kemampuan yang bisa menunjang jurusan ini itu sebenarnya mungkin ada banyak ya, cuman salah dua yang bisa aku sebutin adalah yang pertama, public speaking, dan yang kedua adalah critical thinking. Tantangan buat dapetin jurusan tersebut sih mungkin sebenarnya karena universitas yang aku mau ini adalah Unpad, yang mana passing grade itu tinggi ya, makanya jadinya sulit dapetin jurusannya. Bentar, kayaknya ada yang perlu diganti deh. Nah, udah ganti nih sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nah, profesi yang aku inginin ini adalah CRM atau Customer Relationship Management. Apa aja sih tugasnya CRM? Nah, singkatnya, CRM ini berguna untuk mengelola dan mempertahankan loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Jadi gimana caranya tuh perusahaan memanage dan mengontrol aktivitas pelanggan supaya tetap setia kepada perusahaan, supaya perusahaan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kalau dilihat dari jenjang karirnya sendiri ya, karena aku mau CRM di bagian e-commerce, maka 5-10 tahun ke depan karirnya masih akan cemerlang sih kayaknya. Karena e-commerce sendiri ini masih dalam era jaya-jayanya, apalagi di era digital. Kalau hal yang mendukung buat profesi ini ya, sejauh yang aku tahu, yang pertama itu adalah kemampuan untuk melihat peluang dan potensi, dan yang kedua adalah critical thinking. Karena dengan critical thinking sendiri sih sebenarnya bisa mencakup banyak hal ya. Oke, kita masuk ke kegiatan yang aku sukai, aku cintai, dan menghasilkan. Menurut aku hal kecil kayak kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang ini termasuk sih dalam kategori yang aku cintai, aku sukai, dan bisa menghasilkan. Karena kemampuan berbicara di depan banyak orang itu nggak dimiliki oleh semua orang. Jadi bisa dibilang itu tuh lumayan termasuk dalam skill ya. Apalagi di era sekarang itu public speaking menurut aku sih sangat penting ya. Pentingnya tuh bukan cuma di sekolah, tapi sampai di pekerjaan juga sangat penting loh public speaking. Kayaknya udah cukup deh ya informasi tentang diri aku. Nah, berikut ini ada cuplikan wawancara antara aku dengan mahasiswa ilmu komunikasi dan juga expert di bidang CRM. Yuk dilihat langsung ya. Boleh diperkenalkan dirinya dulu dong Kak, siapa nih namanya, dari universitas mana? Oke, perkenalkan nama aku Haikal Arif Vero ya, biasa dipanggil Haikal. Sekarang di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi gitu. Kamu tuh bakal belajar ada mata kuliah wajib fakultas, itu isinya tuh ada beberapa dari fakultas dari jurusan lain. Kayak kamu belajar antropologi, belajar sosiologi, belajar belajar pengantar komunikasi juga, belajar politik ya kan. Itu mata kuliah wajib fakultas. Jadi kamu harus belajar itu semua untuk menjadi syarat kelulusan semester pertama. Jadi kamu masih belajar semuanya itu MKWF, mata kuliah wajib fakultas. Terus juga kamu bakal di semester 1 itu kalau di UI itu kamu bakal diajarin untuk penulisan karya ilmiah. Jadi kamu ada dilatih untuk bisa dari awal bisa menyusun sebuah karya tulis biar nanti pas udah mau lulus gampang deh buat skripsiannya gitu.
Dan sebenarnya yang dilatih dari komunikasi itu kita nggak cuma dengan cara ngomong, karena bentuk komunikasi itu banyak. Nanti kamu bakal pelajari di pengantar komunikasi, itu bakal dijelasin komunikasi itu apa gitu, komunikasi itu bagaimana, dan itu emang banyak. Jadi bukan berarti karena orang nggak bisa ngomong itu dia nggak bisa berkomunikasi gitu. Jadi buat yang mau masuk komunikasi tapi dia nggak pandai ngomong, ya masuk aja, nggak apa-apa, kan bisa banyak belajar yang lain. Kamu bisa jadi scriptwriter, bisa jadi copywriter, macam-macam. Jadi nggak harus ngomong. Oke deh. Kalau boleh tahu job desk-nya ini apa aja ya, Karga? Kalau dari job desk, pasti kalau ngomongin customer relationship management, kita berkomunikasi sama customer, tapi menggunakan media komunikasi seperti email, lalu seperti push notification gitu. Dan secara function kita di marketing, itu bagaimana kita offer ke customer kita itu produk atau promo yang paling relevan gitu, menggunakan kedua channel tadi gitu ya, email dan push notification. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih skill-skill yang menunjang Karga buat menjalani jabatan yang sekarang ini? Yang pertama pasti communication skill ya, karena kan kita berkomunikasi sama customer. Lalu yang kedua pasti dikarenakan kita di bidang teknologi gitu ya, di e-commerce pasti harus bisa secara pasif untuk seperti penggunaan channel marketing gitu ya, karena kan kita menggunakan email pasti ada teknis penggunaan soft skill dari sedikit banyak korelasinya ke IT gitu ya, seperti coding segala macam gitu. Nah yang terakhir pasti secara critical thinking gitu, karena kita di marketing pasti kita juga di enforce untuk menemukan suatu engagement gitu ya. Kita maksudnya engagement itu adalah creating komunikasi ataupun konten yang relevan gitu ya, sesuai dengan tren, sesuai dengan segmen customer, mau itu dia female atau male gitu ya. Jadi kita juga bermain di data gitu. Kalau menurut opini Karga sendiri nih, pekerjaan yang Karga jalanin sekarang ini kira-kira dalam waktu 5 tahun ke depan ini bakal gimana nih? Kalau di department CRM gitu ya, Customer Relationship Management, yang dimana ini kita di marketing gitu ya, dan lebih tepatnya lagi di e-commerce gitu ya, online shop. 5 atau 10 tahun ke depan sebenarnya masih bisa grow gitu ya, dari sisi talent gitu ya, secara human resource gitu ya di Indonesia, dan juga secara lapangan pekerjaan, karena ini salah satu yang baru kalau boleh dibilang di era digital. Salah satunya adalah customer relationship management di e-commerce gitu ya. Jadi belum ada 20 tahun ya kita di maksudnya ada e-commerce yang ada di Indonesia gitu. Jadi secara field dan secara roadmap dari bidang pekerjaan customer relationship management ini akan grow gitu ya ke depannya, baik dari talent ataupun dari sisi perusahaan yang mencari talent-talent tersebut gitu. Oke deh Karga, makasih banyak ya udah menyempatkan waktu buat wawancara nih sama aku buat tugas sekolah aku. Oke, jadi yang bisa aku simpulin adalah sepertinya diri aku sendiri memiliki karakter dan kemampuan yang sudah sesuai dengan jurusan aku ingin, yakni ilmu komunikasi. Dan persiapan aku sejauh ini menurut aku sudah cukup matang ya, dan sudah cukup sesuai dengan jurusan yang aku ingini. Jadi aku merasa cukup mampu dan yakin untuk memasuki jurusan ini. Nah, kalau profesi yang aku ingini sendiri ini, aku rasa prospek kerjanya masih terbilang cemerlang ya. Karena CRM dalam e-commerce ini menurut aku sangat penting untuk mengelola loyalitas pelanggan. Jadi 5-10 tahun ke depan kayaknya masih sangat-sangat berpeluang sih karirnya ya. Nah, jadi aku akan berusaha sebaik mungkin dan terus mengembangkan diri aku dan mengeksplor banyak hal baru supaya bisa membantu menunjang skill-skill aku, baik soft skill maupun hard skill. Terima kasih telah menonton. Dadah!